Ya, silakan Pak Mangku. Om Swastiastu. Om Awi Genamastu, Namo Sidam, Om Tanme Manah Siwasam Kalpamastu. Salam sehat untuk kita semua, salam rahayu. Astungkare kita bisa berjumpa kembali pembahasan kita tentang Bhagavad Gita seri yang ke-47, adhyaya yang keempat, sloka 26 sampai 30. Masih terkait dengan gabungan antara pengetahuan dan disiplin karma yoga. Hari ini kita akan membahas tentang berbagai bentuk disiplin diri yang bisa kita jadikan sebagai yadnya. Selama ini secara umum kita memahami bahwa yadnya itu ansih adalah upekara gitu ya. Bahkan kemudian orang sering mengatakan itu ritual. Nanti kita bahas what is ritual gitu. Apakah ritual itu harus banten? Gitu. Nah ini penting kita pahami bahwa dari kacamata Bhagavad Gita ternyata kemudian yadnya itu tidak saja hanya serta-merta urusannya dengan upekara dan upacara, tapi juga dengan yang lainnya. Baik Bapak Ibu sareng sami yang hormati, mari seperti biasa kita awali perjumpaan kita dengan menyiapkan diri kita sekali demi sekali sehingga kita memiliki kelayakan untuk mendiskusikan susastra suci kita. Kita awali dengan doa Pawitri Karan. Nggih kawitri. Pawitra pawitra sarva vasatu yasmare pundarika sabahya taraswati Sri Wisnu Sri Wisnu Om Tatsat iti Srimad Bhagavad Gita Upanishadsu Brahma Widyaya Yoga Sastra Sri Krishna Arjuna Samwade Sri Krishna Arjuna Satu Santawiyo Wastiku Mama Santawiyo Manasa Dosa. Baik, Bapak Ibu, kita masuki sloka yang ke-26. Haji Dewa bisa slide-nya diginikan di. Haji masih kenten nggih? Udah Pak, belum kelihatan ya? Belum slide-nya dari yang tadi cuma pertama. Error kayaknya, mohon maaf Pak. Saya stop share dulu. Oke. Ampura tadi udah next. Kalian sudah. Ulang deh. Iya Pak, sebentar Bu. Sebentar dulu diperbaiki sebentar. Atau dari tiang, Ji? Kalau ya, udah Ji. Pun siap. Sebentar. Sudah Pak? Siap, Ji. Nggih, suksema. Nggih, Bapak Ibu sareng sami, mari kita wacen dengan tembang atau nada seruti periring seperti biasa. Srotra dindriyani anye Srotra dindriyani
Samya magni sujuhwati. Sami magni sujuhati. Sabda dinwi sayananya. Sabda diri sayanya. Indri yagni sujuhwati. Indriyagni sujuhati. Rotra dinindriyanyanye. Putra dinindriyanya. Samya magni sujuhwati. Samya magni sujuhati. Diri sayananya. Indri yagni sujuhwati. Indriyagni sujuhati. Oke. Beberapa orang lainnya mengorbankan atau meyadnyakan pendengaran dan indria-indria lainnya di dalam api pengekangan. Jadi strotrandria. Jadi kemudian itu diyadnyakan melalui samya agni. Jadi melalui pengekangan, pengendalian indria-indria. Jadi itu yang dijadikan sebagai yadnya. Kemudian yang lainnya mengorbankan suara dan objek-objek lainnya dari indria di dalam api dari indria. Nah, yang lainnya kemudian ada sabda din wisayan ania. Jadi ada juga yang mengendalikan ucapannya ya sebagai bentuk pertapaan, sebagai bentuk iyadnya. Dan itu dipersembahkan dan itu dibakar atau dipersembahkan sebagai api pemujaan. Apa yang dimaksudkan oleh sloka ini, saya katakan di awal tadi bahwa pemahaman kita tentang iyadnya itu tentu tidak sebatas upacara atau upakara gitu ya. Nah, api ya ini saya kirakan api itu mengubah sifat. Ada dua pemahaman tentang ini. Api mengubah sifat-sifat benda yang arahnya ke dalam. Nah, secara kasat mata, ritual ya atau eksternal, fisik itu tentu akan melahap persembahan yang dipersembahkan kepadanya. Makanya ada mantram ketika orang ngaturang pejati, jero mangku itu ada mantramnya Namaste Bhagawan Agni, Namaste Bhagawan Hari, Namaste Bhagawan Isya, Sarwa Baksa Utasanam. Sarwa Baksa Utasanam, jadi melahap semua yang dipersembahkannya kepada api. Tri warna Bhagawan Agni, Brahma Wisnu Maheswaram, Santikam, Paustikanca, Raksananca, Saiwam Abicarukam. Nah, begitu mantram ketika orang mempersembahkan pejati kepada api suci Brahman, api suci Tuhan. Nah, itu secara eksternal kita akan lakukan itu. Jadi segala sesuatu yang kita sentuhkan kepada api, maka api akan membakarnya, akan menghabiskannya. Itu pasti ya, apapun. Jadi yang kita sentuhkan kepada api, maka api akan melahapnya. Itu karena memang sifat api seperti itu. Nah, dalam praktik internal spiritualis, nah ini dalam praktik yang ke dalam, ya ritual yang ke dalam, ini ritual eksternal akan nampak seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia dijadikan sebagai ke dalam, persembahan itu ke dalam. Api inilah simbolis. Nah, apakah api itu adalah disiplin, api disiplin untuk membakar keinginan indria. Tadi ada yang mengatakan, ya, mengendalikan pendengarannya, gitu, ya, mengendalikan ucapannya. Jadi ketika kita bisa mengendalikan pendengaran kita, ya, ketika kita bisa mengendalikan ucapan kita, ya, untuk tidak mendengar berita hoax, untuk tidak mendengar berita-berita yang nggak jelas, ya, noise yang tidak karuan.
Dan untuk mengendalikan suara kita, ucapan kita, ya, agar tidak noise juga, gitu, agar tidak menjadi hoax juga, sesungguhnya di saat itu secara rohani kita sedang beryadnya. Kita sedang membakar noda dosa papa klesa kita ke dalam sebagai yadnya. Ini yang harus disadari. Maka sesungguhnya kalau hari ini kita bisa mengendalikan pendengaran kita bisa mengendalikan ucapan kita untuk tidak menyakiti orang lain, sesungguhnya kita sedang melakukan yadnya secara spiritual. Ya, sebenarnya double kita lakukan, sekala kita kita mempersembahkan upekara, tapi secara rohani kita juga dituntut, diajak untuk melaksanakan api suci yadnya ke dalam. Itu yang pertama. Nah, di sini Sri Krishna kemudian membedakan ada dua pendekatan yang kelihatannya agak kontradiktif, ya, secara diametris terhadap peningkatan spiritual. Yang pertama adalah jalan negasi indria. Ya, negasi indria ini yang diimbangi dalam praktik hatha yoga. Nih, kalau dalam prakteknya orang akan mengendalikan indria itu dengan bergerak, dengan melaksanakan olah tubuh, ya, melalui hatha yoga. Ya, Surya Namaskar, Chandra Namaskara, yoga-yoga yang saat ini booming dan sebagainya, melalui banyakkan gerakan-gerakan. Jadi pengendalian gerakan, pengendalian diri secara lahiriah, agar orang kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan dharma. Akhirnya dia akan melakukan olah disiplin diri melalui asanas-asanas, melalui pranayama-pranayama, dan melalui gerakan hatha yoga yang lainnya. Itu physical. Ya. Dalam jenis yadnya seperti ini, tindakan indria-indria itu dihentikan. Sehingga misalnya kalau kita, contoh sederhana, ketika kita memuja Dri Sandhya, kita mengambil sikap asana. Begitu kita bilang asana, kita sudah duduk dengan tegap, duduk dengan sempurna. Dengan cara inilah kita bisa menghentikan indria kita, sehingga kita bisa fokus. Nah, itu salah satu contohnya. Sikap amustikarana, kita mengambil dhyana mudra, apa bentuknya, kemudian sikap padmasana, dan lain sebagainya. Itu agar sikap-sikap tubuh yang seperti ini sesungguhnya ada dalam rangka untuk kita bisa menghentikan gejolak-gejolak indria kita. Dan ini penting kita lakukan. Nah, kecuali untuk pemeliharaan tubuh. Nah, pikiran sepenuhnya ditarik dari indria dan dibuat introvert. Jadi pada saat melaksanakan kegiatan fisik yang ritualistik seperti ini, sama dengan ketika kita misalnya di pura, ketika kita mengatur orang Banten, habis selesai menaruh sesajian kita di upekara kita di pelinggih, kemudian kita duduk hening. Kita memposisikan diri kita pada saat melakukan pemujaan dengan sempurna. Ya. Tujuannya apa? Ada dalam rangka untuk agar kita bisa introvert, agar kita bisa ke dalam lagi. Ya. Tentu ini memerlukan kekuatan kemauan. Nah, biasanya orang Ampura niki ada sering kita mendapatkan ya ucapan seperti yang pernah mengalami titian unas puput serang jero mangku gitu. Jadi ada orang minta bantuan untuk tiang antep, bahasanya sederhana, titian unas puput serang jero mangku. Begitu kita mepuja, orangnya keliling ini malahan tidak terlibat di dalam upacara itu. Malahan mereka ini keliling, ya hanya keluar, tidak mengikuti proses upacara itu, hanya datang pada saat muspe, pada saat sembahyang. Nah, ini tentu adalah pemahaman keliru kita melaksanakan upacara yadnya, menyerahkan sepenuhnya kepada sang pemuput. Semestinya begitu kita melaksanakan upacara ritual agama di pura, di rumah, ada jero mangku yang ngantep, di sana kita juga harus terlibat secara fisik. Artinya tidak keliling kemana-mana, hanya datang pada saat ngaturang sembah bakti. Mantan. Nah, ini perlu kita koreksi bersama-sama. Kita mungkin masih sering seperti itu, ya, entah dengan berbagai macam kepentingan. Tapi begitu kita melaksanakan upacara ritual secara fisik, maka pada saat itu kita mestinya terlibat. Maka modalnya adalah modal kemauan untuk terlibat di dalamnya. Nah, ini dilakukan dengan niat suci, untuk yadnya penuh bakti kepada Tuhan. Jadi tidak menyerahkan yadnya kita ya itu kepada orang lain. Nah, ini masih sering terjadi kita dapati di tengah masyarakat. Nah, yang kedua, pemahaman yang kedua, selanjutnya Ji. Jadi itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, bahwa praktik bhakti yoga. Jadi ada dua, ada hatha yoga dan ada bhakti yoga. Ya, hatha yoga itu berkaitan dengan fisik, ya, physical nih, keterlibatan fisik kita di dalam proses yadnya itu. Sementara yang kedua, yang lebih dalam adalah disebut dengan praktik bhakti yoga.
Nah, bhakti yoga ini jangan hanya diartikan tadi ngaturang sembah subakti saja. Itu mebakti kan itu. Tapi yang namanya bhakti yoga, nah, indria ini diajak untuk melihat kemuliaan dari Ida Sang Yang Widi-Wasa yang terwujud dalam setiap proses upacara itu, proses yadnya itu, proses ritual itu. Bahkan bila perlu bisa melihat kesemestaan Ida Sang Widi-Wasa itu dalam semua entitas, ya, dalam atom-atom ciptaannya. Jadi pada saat ini indria tidak lagi tetap sebagai instrumen untuk kenikmatan material, melainkan mereka disublimasikan untuk melihat Tuhan dalam segala hal. Jadi kita bisa menemukan Tuhan bukan hanya pada saatnya kupang lima, tetapi bagaimana kemudian kita melihat bahwa Tuhan itu ada dalam setiap proses dari apa yang kita lakukan sebagai apa yang kita katakan sebagai yadnya gitu. Ya, mulai dari menyiapkan, memilih, memproses, ya, menata, kemudian ketika kita taruh, kemudian ada jeromangku puja, kita juga terlibat di dalamnya. Sampai puncaknya nanti kita memang benar melaksanakan sembah subakti. Karena bagi orang bhakti yoga, dia melihat Tuhan itu tidak semata-mata hanya pada saat dia nyakupang tangan. Tetapi dia melihat Tuhan itu dari keseluruhan rangkaian proses itu. Ini bedanya ya. Kalau tadi hatha yoga khusus fisikalnya, tetapi sekarang lebih diajak lagi bahwa menyadari Tuhan itu tidak saja hanya fisikal, tapi juga secara keseluruhan. Nah, di dalam Adhyaya yang ke-7, sloka yang ke-8, di sana penggalan slokanya ada raso aham apsu kontea. Kenali aku sebagai rasa dalam air. Jadi, tidak hanya airnya yang kita ingin bicarakan, itu tidak hanya bentuk bantennya saja yang kita ingin persoalkan, tapi bagaimana kemudian kita mendapatkan rasa daripada yadnya yang kita lakukan. Ya. Ini penting. Jadi makanya kita bahas di awal-awal dulu bagaimana kemudian kita terlibat secara langsung di dalam proses itu. Jadi kehadiran kita yang diperlukan secara totalitas. Ini makanya dibilang rasu aham ka apsu kontea. Kenali aku sebagai rasa dalam air. Jadi bukan airnya, tapi rasanya yang kita ingin cari. Nah ini penting. Di dalam kegiatan kita di skala ya dalam dunia kerja pun demikian. Tidak hanya sebatas bekerja secara fisik, tapi juga menyertakan rasa kita di dalamnya. Sehingga pekerjaan itu menjadi totalitas. Jadi bukan hanya semata-mata untuk sebagai kewajiban memenuhi kriteria apa yang diwajibkan kepada kita, tapi bagaimana kemudian kita melakukan aktivitas itu sepenuh hati, ya, itu kira-kira. Oleh karena itu bhakti yogi, ya, seorang bhakti yogi melatih untuk melihat Tuhan melalui semua indrianya. Dia akan bisa melihatnya. Oh, anak ngayah ngai porosan, oh dia sedang berhubungan dengan Tuhan. Orang nyampat di pura, dia sedang berurusan dengan Tuhan. Oh, ada orang bikin sate, bikin lawar, bikin klatkat, dan lain sebagainya. Dia semuanya sedang berhubungan dengan Tuhan. Makanya ketika kita ngayah di pura, jangan hanya yang membuat banten dibilang berhubungan dengan Tuhan, atau yang muput upekara saja, tapi semua elemen, sekecil apapun, walaupun misalnya dia di belakang hanya jadi tukang goreng jaje, tukang goreng ayam, pergi ke pasar dan lain sebagainya, itu semua mereka sedang terlibat dengan konsepsi ketuhanan. Ini orang bhakti yoga, ya. Pemahaman bhakti sebenarnya adalah seperti itu, sangat luas sekali. Ya. Yadnya bhakti ini lebih sederhana daripada hatha yoga. Nah, kalau hatha yoga ini kan memang perlu disiplin, perlu gerakan tubuh tertentu, perlu gerakan-gerakan tertentu. Oh, ini namanya Surya Namaskar, ini namanya Panganjali, ini namanya Dhyana Mudra, ini namanya Abhaya Mudra, ini namanya Silesana, ini namanya Padmasana. Itu harus dilakukan. Tetapi bhakti yoga agak lebih tidak lagi memperdulikan itu. Yang dia lakukan adalah bagaimana kemudian rasa saya, pikiran saya, hati saya ada di sana. Tidak lagi berurusan dengan fisik. Ya, ukurannya tidak lagi fisikal, tapi adalah keterlibatan rasa di dalam pelaksanaan yadnya itu. Nah, ini yang mungkin yang Tiang bisa jelaskan apa yang dimaksudkan bahwa sebagian orang mengendalikan pendengarannya, sebagian orang mengendalikan ucapannya di dalam api pemujaan sebagai pengekangannya. Maksudnya ini totality, tidak hanya sekedar tidak mendengar, tetapi juga menyentuhkan rasanya di sana agar kita benar-benar
memfilter apa yang patut kita dengar, apa yang tidak patut kita dengar. Kemudian kita juga memfilter ucapan kita, mana yang benar, mana yang baik, mana yang berguna. Itu penting. Jadi tidak hanya sekedar tidak bicara, gitu. Tidak hanya sekedar tidak komen, dan lain sebagainya. Yang kira Niko yang dimaksudkan oleh sloka 26 Niki. Kita lanjutkan, Ji. Nih, sloka 27 masih juga sebagian, nanti ada jenis-jenisnya lagi. Gitu. Sarwanindriya karmani. Sarwandriya karmani. Prana karmani capare. Prana karmani capare. Atma samya mayo gagnau. Atma yamayo gagnau. Johwati jenana diapite. Adipate. Sarwanindriya karmani. Sarwanindriya karmani. Prana karmani capare. Prana karmani capare. Atma samya mayo gagnau. Atma samya mayo gagnau. Johwati jenana diipite. Orang yang lainnya, ada juga orang yang lainnya mengorbankan segala aktivitas dari indria-indrianya dalam segala kegiatan dari kekuatan hidupnya melalui prananya. Nah, ini lebih halus lagi, ya, di dalam api yoganya. Jadi dia mengendalikan aktivitas indria-indrianya nih, ya, dari segala kekuatan hidupnya, dari prana, energi-energi esensial yang ada dalam dirinya. Ya, api pengekangan diri sendiri yang dinyalakan oleh pengetahuan Atma. Ini lebih halus lagi. Tadi physical, sekarang halus. Lebih halus lagi. Jadi ada juga orang yang melakukan yadnya itu nampaknya seperti tidak melakukan yadnya, tetapi dia sedang melakukan yadnya. Yaitu dengan mengendalikan energi-energi esensial yang ada di dalam dirinya. Oke, kita lanjutkan. Jadi nanti kita akan kenal ada beberapa apa sih yang disebut dengan prana. Jadi ada beberapa yogi ya, yang mengikuti jalan diskriminasi atau jenana yoga. Ya. Jadi ada orang juga, tadi ada hatha yoga, bhakti yoga, sekarang ada jenana yoga. Dan mengambil bantuan pengetahuan untuk menarik indria mereka dari duniawi. Jadi ada juga orang yang mengendalikan dirinya lewat pengetahuan. Jadi begitu mereka memiliki pengetahuan, tahu tentang benar dan salah, baik dan buruk, mana yang patut dan tidak patut, akhirnya kemudian setelah dia memahami itu, dia bisa mengendalikan dirinya. Sesungguhnya ketika orang bisa berproses dari tidak tahu, menjadi tahu, kemudian menjadi bijak, sesungguhnya pada saat yang sama dia sedang melaksanakan yadnya melalui jalan pengetahuan. Jadi jangan sampai dibalik-balik gitu. Dia belajar tentang teori ekonomi, makro, mikro, tahu tentang perundang-undangan, tapi kemudian tiba-tiba mencari celah untuk bisa korupsi. Nah, berarti kan dia menyalahgunakan pengetahuan yang dia miliki bukan untuk yadnya, tetapi justru untuk mencelakakan dirinya. Jadi orang yang berpengetahuan justru orang yang semestinya bisa mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dari pengetahuan itu. Nah, sementara para hatha yogi berusaha untuk menahan indria dengan kekuatan kehendaknya. Nah, sementara bedanya dengan antara jenana dengan hatha yoga yang menggunakan tubuhnya, kalau dengan hatha yoga mengendalikan dirinya dengan kehendak. Oh, saya ingin duduk dengan tegak, maka saya akan melakukan ini.
saya ingin fokus, maka saya akan melakukan gerakan ini. Nah, itu hatha yoga. Tapi kalau jnana, dia dengan pengetahuannya. Setelah dia tahu, maka dia akan tidak melakukan ini dan itu. Bedanya di sana. Nah, para jnani yogi mencapai tujuan yang sama dengan praktik diskriminasi penuh disiplin berdasarkan pengetahuan. Jadi orang yang jnani yoga pun bisa mendapatkan realisasi Tuhan seperti halnya apa yang dilakukan oleh mereka yang karma yoga dan yang bhakti yoga. Jadi sama. Jadi makanya dikatakan dengan cara apapun engkau memujaku, maka engkau akan sampai. Mau bhakti, mau karma, mau jnana, mereka akan dapat mencapai realisasi Tuhan yang sama. Hanya saja sekarang kita sering sekali membuat deskripsi bahwa antara bhakti, karma, jnana dan raja yoga nanti akan mencapai hasil yang berbeda. Sesungguhnya sama. Sama dengan orang mendaki gunung, ada dari selatan, barat, utara, dia akan mencapai puncak yang sama jika prinsip-prinsipnya itu dipahami dengan benar. Bahwa tujuan daripada orang belajar melalui jnana adalah ini. Tujuan dia melaksanakan hatha yoga ini. Mereka terlibat dalam perenungan mendalam tentang sifat ilusi. Ya. Jadi orang jnani dia akan merenung ke dalam. Merenungkan prinsip-prinsip pengetahuan itu. Ya. Dan entitas diri yang berbeda dari tubuh. Pikiran dia akan membedakan yang mana tubuh, mana intelek, mana emosi, mana mental, mana jiwa, dan lain sebagainya. Itu orang-orang jnani dia akan banyak berdiskusi tentang itu. Nah, indria ditarik dari dunia dan pikiran terlibat dalam meditasi pada diri. Jnani akan lebih banyak menjadi orang yang inklusif, jadi ke dalam. Tidak dia banyak menggunakan kegiatan-kegiatan tubuh, tapi dia lebih banyak menggunakan kekuatan-kekuatan jnananya atau kekuatan energi esensialnya yang disebut dengan prana itu. Ya. Sebagai bantuan untuk kontemplasi, sehingga dia muncul kesadaran tatwamasi, aham brahma asmi, ya, aku dan engkau adalah itu, aku adalah entitas tertinggi, akan muncul kesadaran-kesadaran seperti ini, dan akan mampu melihat juga Tuhan ada di mana-mana, seperti halnya orang yang bhakti yoga bisa melihat dalam seluruh rangkaian proses, dia bisa melihat Tuhan. Orang jnana dia akan bisa melihat Tuhan di mana-mana dengan merenungkan dirinya ke dalam, bahwa esensi dari dirinya sesungguhnya tidak ada yang berbeda. Ini, nah latihan jnana yoga adalah jalan yang sangat sulit. Nah, tapi dijelaskan di sini, latihan jnana yoga adalah jalan yang sulit, ya, yang membutuhkan kecerdasan yang sangat teguh dan terlatih. Ini penting. Jadi orang yang mau meditasi itu memang banyak orang yang ingin belajar meditasi tapi tidak mempelajarinya dari awal. Tiba-tiba ingin duduk hening, itu sulit. Mau nggak mau kan Astanga Yoga harus yama-yamanya harus bagus dulu. Baru belajar pranayama, baru belajar asana, baru belajar pratyahara, belajar dharana, baru dhyana, baru meditasi. Tiba-tiba ujuk-ujuk orang datang ke suatu pesraman, mau belajar meditasi. Tapi prinsip-prinsip dasar meditasinya nggak dipahami. Ini yang kemudian sering membuat orang itu tidak berhasil. Ya, sering akhirnya ampura ya menjadi waham, mengalami delusi, orang Bali bilang buduk-budukan ke dewan-dewan, ya, dan lain sebagainya. Karena memang ini membutuhkan sesuatu keteguhan yang luar biasa. Nah, menyatakan bahwa nirwinanam jnana yoga, ya, sukses dalam praktik jnana yoga hanya mungkin bagi mereka yang berada pada tingkat pelepasan keduniawian. Ini sudah dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam. Jadi kita yang saat ini mungkin belum, ya saya pribadi mengatakan diri saya belum cocok berada di jalan jnana yoga. Tapi kita perlu belajar untuk menemukan realisasi diri kita yang sungguhnya melalui jalan permenungan ke dalam. Contoh beratnya apa? Ya, kita saja mau meditasi, ya, target dari anggaplah setengah jam meditasi. Paling bertahan di 10 menit pertama. Ya, 10 menit berikutnya sudah mulai ada gangguan. Batis kesemutan, pikiran tidak fokus. Ingat rokone di samping. Wah, ada macam-macam. Ya, Pak Yang Suwirto pasti ingat rokone di samping. 10 menit aja pertama bertahan itu. Kita sudah melengang peninggalannya, sudah kemana gitu. Nah itu sulitnya jalan jnana. Makanya dibilang jalan yang sangat sulit.
memang memerlukan keteguhan. Diajak berpuasa 24 jam itu bisa nawar. Boleh nggak 12 jam? Tadi diajak mutih, tadi Senin susu. Itu masih banyak tawaran-tawaran yang kita ingin. Tapi kita ingin, seperti itulah kondisi real yang sesungguhnya terjadi di dalam diri kita. Saya tidak mengatakan pada orang lain, dalam diri kita. Nah, mengapa dikatakan bahwa jalan jenana ini memang jalan yang sulit, tetapi tidak mustahil bagi kita untuk melakoninya. Ya. Yang kira gitu Pak Yan ya. Makanya tidak perlu kaget kalau orang lain semangan sing makan tuh pasti mau berat tuh Pak Yan. Nangin Pak Yan. Nah, itu Pak Yan. Oke, lanjut Pak Dewa. Nah, ini yang lain lagi. Ini udah sering kita bahas. Niki kayaknya sloka favoritnya Bu Made Amrita ini kayaknya. Ya, kalau beliau menjelaskan yadnya pasti yang dikutip 428. Drawya yadnya, stapo yadnya. Drawya yadnya, stapo yadnya. Yoga yadnya, stata pare. Yoga yadnya, stata pare. Wadya jenana yadnyascha. Wadya Yatayak samsita vrata. Drawya yadnya stapo yadnya. Drawya yadnya stapo yadnya. Yoga yadnya stata pare. Yoga yadnya stata pare. Swadhyaya jenana yadnyascha. Wadya jenana yadnyascha. Yataya samsita vrata. Yataya samsita vrata. Beberapa orang melakukan yadnya dengan mempersembahkan harta bendanya. Ya, timpale singlah ruku, bang ruku, singlah maku, bang idih maku. Nah, itu berarti harta benda kita. Termasuk benda-benda yang abstrak, itu ya, pengetahuan. Kemudian ada beberapa orang lainnya dengan melaksanakan pertapaan. Ya, bertapa pun beryadnya gitu. Kayak tadi kan beryadnya mengendalikan omongan itu bertapa. Beberapa yang lainnya dengan melakukan disiplin yoga. Nah, seperti tadi kita ada hatha yoga. Beberapa yang lainnya melakukan berbagai sumpah yang ketat, janji ya, yang ketat. Dan orang-orang tercerahkan belajar sendiri, mengorbankan pengetahuan atmanya sebagai yadnya. Dan yang ini ada juga yang mengorbankan dirinya sebagai yadnya. Jadi ternyata dari sloka 28 ini bentuk-bentuk yadnya itu beragam. Ya, salah satunya ini. Slide selanjutnya, Ji. Nah, dalam sloka ini kemudian dijelaskan bahwa yadnya itu sangat luas. Pertama ada drya yadnya, persembahan harta benda. Ya. Harta benda ini harta benda yang abstrak, harta benda yang nyata. Ya sekali tadi kayak Pak Enswirte gitu, ada tetangganya dia punya rokok 2 bungkus, kasih orang lain 1 bungkus, berarti dia mempersembahkan harta benda. Itu namanya drya yadnya. Apa yang kita miliki, kita akan menjadikan apa yang kita miliki sebagai yadnya. Ya, terutama kaitannya dengan benda-benda material. Kemudian ada tapo yadnya, persembahan berupa pengekangan diri. Jadi dengan cara mengendalikan diri, dengan cara tidak menyakiti orang lain. Contoh, makanya ada kata-kata bijak yang sering kita jumpai di media itu. Ya. Seandainya engkau tidak dapat memberikan bantuan material kepada orang lain, paling tidak engkau jangan sampai membuat orang lain menderita. Nah, begitu kira-kira bahasa bijaknya. Jadi ketika kita tidak membuat orang lain menderita,
yaitu dengan cara mengendalikan diri untuk tidak orang lain tidak menderita, sesungguhnya kita sudah melakukan yatnya. Ini yang dikategorikan sebagai tapo yatnya. Contoh sekarang di zaman pandemi gitu ya. Banyak orang yang belum bisa berbuat apa-apa, tapi omongannya udah selangit, menyalah-nyalahkan orang lain lagi. Padahal dia belum berbuat apa-apa, tapi sudah menyalahkan pemerintah beginilah, pemerintah begitu, dan sebagainya. Padahal dia sendiri belum melakukan apa-apa. Nah, ini penting. Jadi kita belajar mengendalikan diri, pengekangan diri untuk tidak membuat orang lain lebih menderita adalah tapo yatnya. Kemudian ada yoga yatnya. Ini dalam praktek yoga, ya, seperti tadi. Berlatih yoga dari yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana. Kemudian ada swadhyaya. Ya, swadhyaya ini belajar sendiri pengetahuan Weda, Vedanta. Jadi belajar. Jadi menggunakan diri kita ini, tubuh kita ini sebagai laboratorium hidup untuk beryatnya. Ya contoh yang sederhananya, ya kita ke pura ngayah. Ya uang enggak punya. Misalnya gitu, uang enggak punya. Kemudian ya kita masih pengendalian dirinya belum bagus. Belajar yoga belum terlalu cakap karena sudah misalnya tubuh kita terlalu kaku. Paling tidak kita bisa ngayah menggunakan tubuh kita, tenaga kita untuk yatnya. Bahkan ini sudah dilakukan oleh leluhur kita di Bali. Ada orang nggak punya uang, misalnya di Banjar ada pepesuan, uang nggak punya, akhirnya tenaganya yang diminta untuk ngayah. Itu sudah ada tuh, misalnya begitu. Dia nggak bisa pesuan, urunan, tapi tenaganya dimintakan untuk ngayah. Tapi saya yakinlah, umat Hindu tidak saja hanya melakukan swadhyaya, tapi juga yang lain. Kemudian ada jenana yatnya. Jadi melalui pengetahuan atma, pengetahuan realisasi diri, pengetahuan tentang kesemestaan, pengetahuan rohaninya itu dibagikan kepada orang lain. Mereka mengajarkan mekidung, mengajarkan membaca sloka, mengajarkan agama, mengajarkan tentang agama, mengajarkan tentang kebenaran, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan jenana yatnya. Nah, tetapi kelima hal ini akan berdaya guna dan bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain kalau didasari oleh yataya samsita wratah. Ada kata wratah di sana. Kalau itu dilakukan sebagai bentuk yatnya, berata, sebagai bentuk berata. Dilakukan dengan dedikasi tinggi. Yataya samsita wratah. Kalau itu dilakukan dengan penuh dedikasi. Ya, penuh lascarya, nasmita, tidak ada rasa pamer, tidak ada unsur jor-joran. Baru kemudian kelima hal ini akan berdaya guna baik bagi pribadinya maupun bagi orang lain. Kalau tidak didasari oleh yataya samsita wratah, maka yadnya yang kita lakukan sesungguhnya hanya akan meninggikan egoisme dan ahamkara kita. Padahal tujuan kita beryadnya ada dalam rangka untuk mengikis ahamkara, untuk mengikis yadnya, untuk bayar hutang, untuk bayar rena. Tetapi kalau tidak didasari dengan samsita wratah, maka akan kebalik. Dia justru akan meninggikan ahamkara kita, meninggikan ego kita. Ini yang kita harus hati-hati. Makanya perlu dipertanyakan, dievaluasi apakah yadnya sudah saya lakukan dengan tulus ikhlas, atau justru ada sesuatu di balik udang itu. Nah, gitu misalnya. Pak Yan Swirte manggil rokok bungkus, pengkadenang raga bares, mani di tanda tangan pengaluhan. Nah, itu lain lagi ceritanya Pak Yan. Nah, itu pasti nyogok tuh di depan pun nyogok tuh gitu Pak Yan. Nih, kalau gitu, ampura Pak Yan ya, gitu kira-kira Pak Yan, Mas ampura nih. Gitu. Yang kira nih Gus, Loka 28 tuh kita bisa maknai sangat-sangat sederhana seperti ini. Oke, kita lanjutkan Ji. Oke, yang berikutnya. Nah, ini ada lagi yang mempersembahkan lebih halus lagi. Apane juhwati pranam. Apane juhwati pranam. Prane apanam tata pare. Prane apanam tata pare. Prana apana gati rudwa. Prana apana gati rudwa.
Pranayama parayana. Pranayama parayana. Apane juhwati pranam. Apane juhwati pranam. Pranyapanam tata pare. Pranyapanam tata pare. Pranapana gati rudwa. Pranapana gati Pranayama parayana. Pranayama parayana. Ya, beberapa yogi yang lain ya memusatkan pikirannya pada disiplin pengaturan nafas. Ini lebih halus lagi. Jadi ada yang memang dia melakukan yadnya melalui pengendalian nafas, prana. Setelah dapat mengekang jalan dari prananya ke nafasnya, ya, kemudian dikeluarkan pada napas apana. Seperti itu pula, napas apana dihembuskan sebagai persembahan pada napas prana. Nah, ini kita harus pahami agak pelan-pelan sedikit, karena kita harus bedakan antara pranayama dengan apana. Jadi ada beberapa catatan kita tentang ini. Beberapa orang tertarik pada praktek pranayama, ya. Ya, kita sudah lakukan ketika kita mau puji Trisandya, ya kita pranayama, walaupun mungkin pranayamanya ya belum sempurna sekali. Yang secara bebas diterjemahkan sebagai pengendalian napas. Pranayama, prana itu energi esensial, yama itu kematian. Yama itu artinya mati. Makanya dewa kematian itu Betara Yama. Semasa Betara Yama, semasa kita memiliki prana, maka yama itu tidak ada. Ya, semasa kita bernapas, maka kita hidup. Kapan kita sudah tidak bernapas, maka di saat itu kita sudah tidak hidup. Jadi pranayama artinya energi esensial yang menyebabkan kita masih hidup, atau energi esensial yang menyebabkan kita tidak mati. Pranayama. Ya. Jadi apakah hari ini kita masih hidup? Yang kembalikan lagi. Apakah kita saat ini masih hidup? Kalau kita masih menyadari, saya masih mangkian, berarti kita masih hidup, Pak Kemang. Ya, tapi kalau saya insap kan angkihan itu, berarti kita sudah mati, walaupun masih hidup. Makanya orang yang yogi ini dia menyadari dia sedang bernapas. Makanya orang Bali bilang ngerane sike. Ngerane itu artinya hidung hidung, sike. Jadi dia melihat ujung hidungnya. Sebenarnya bukan ujung hidung yang dia, tapi dia sedang memperhatikan napas yang masuk dan napas yang keluar. Ya, itu dibilang ngerane sike. Kalau orang mau meditasi, ngerane sike, mata sedikit diperjamkan, melihat ujung hidungnya. Sebenarnya bukan melihat ujung hidung, tapi memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Kalau itu terus diperhatikan, berarti dia sedang memperhatikan hidupnya. Nah, kalau ada orang yang jarang melihat hidungnya, berarti dia jarang sekali melihat hidupnya, gitu maksudnya. Itu kira-kira bahasa sederhana. Jadi pranayama itu sering-seringlah kita sering harus melihat ujung hidung kita pada saat sembahyang, agar kita tahu, oh ternyata saya masih hidup. Itu berkaitan dengan napas masuk dan napas keluar. Ya, makanya pada saat pranayama mantra-mantramnya pendek. Ya, orang yang sudah umum soham, napas masuk so, napas keluar ham. Ada yang mengatakan mantra yang lain Buddha, Siwa, Brahma, Wisnu. Itu pendek-pendek, semuanya berkaitan dengan napas keluar dan masuk. Ya. Nah, proses pranayama ini ada 3 secara umum. Ya, ada puraka, yaitu proses menarik napas ke dalam paru-paru. Ya, menikmati senikmat-nikmatnya napas yang masuk nih di zaman COVID nih. Ya, ini penting pranayama ini. Menyadari energi hidup, kita banyak hirup sepelan-pelannya, senikmat-nikmatnya, sampai paru-parunya penuh. Itu namanya puraka.
Kalau Trisanyo kita kan cepat-cepat sana pranayama konen menarik napas bun karasodano. Nah, sehingga kita tersengal-sengal ketika kita mengucapkan mantra itu. Jadi narik napas. Kemudian ada recaka. Recaka ini mengosongkan paru-paru untuk bernapas. Jadi kita mengembuskan napas itu recaka. Nah, ada kumbaka menahan napas. Kumbaka ada 2. Ada namanya antar kumbaka, yaitu menahan napas setelah selesai menghirup napas. Jadi menarik napas, kemudian ditahan dalam hitungan-hitungan tertentu. Setelah itu baru dikeluarkan. Itu namanya antar kumbaka. Kemudian ada namanya bahya kumbaka, yaitu menahan napas, menahan ketika napas kita selesai keluar. Begitu mengeluarkan apa? Keluarkan napasnya sampai habis. Ketika perut kosong, ditahan dalam hitungan tertentu. Setelah itu baru narik napas. Itu namanya bahya kumbaka. Jadi menahan napas ada 2. Menahan pada saat setelah menarik napas, dan menahan setelah mengeluarkan napas sebelum menarik napas kembali. Nah, para yogi yang condong ke praktik pranayama, ya, memanfaatkan proses pengendalian napas untuk membantu menjinakkan indria. Makanya di Bali dibilang ngerana sike. Dia hanya yang dia perhatikan hanya napasnya saja. Sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan, melihat, mendengar sesuatu yang ada di luar dirinya. Dia hanya fokus kepada jalan napasnya saja. Nah, seperti itu Pak Komang. Coba kalau Pak Komang sudah pranayamanya bagus, pasti yang ada di sampingnya Pak Komang pasti bisa lupakan. Nah, itu kalau pranayamu kita bagus. Ini penting. Orang Bali bilang ngerana sike. Nah, ini yang akan membantu menjinakkan kita, indera kita, bahwa pikiran kita menjadi fokus. Kemudian mereka akan mempersembahkan pikiran yang terkendali ini sebagai yadnya kepada Ida Sang Dewasa. Dengan cara inilah dia beryadnya, menemukan Tuhan di dalam nafasnya. Nah, gitu. Kira-kira nih. Kemudian, Yaji, sedikit lagi, yang ada penjelasan lagi tentang apa sebenarnya prana itu. Ya, sloka 30. Ya. Apareni yatahara. Apareni yatahara. Pranan prane sujuhwati. Pranan prane Arwe piete yadnyo wido. Yadnya kesapi takal masa. Yajna pitakal masa. Apareni yatahara. Apareni yatahara. Pranan prane sujuhwati. Pranan prane sujuhwati. Sarwe apyete yadnya wido. Sarwe apyete yadnya wido. Yadnya kesapi takal masa. Yadnya kesapi takal masa. Ya, beberapa yang lainnya lagi dengan cara pembatasan makanan. Nah, ini lagi ada beberapa dengan cara mengendalikan makanannya. Ya makan tidak ini mengendalikan orang Bali biasa, entah mute, entah ngerowot, entah ngalong, ya entah apa lagi ada nama istilah-istilah puasa makanan dan minuman. Nah, itu ada yang melakukan itu. Kemudian saat itu mempersembahkan napas prana di dalam prana sendiri sebagai yadnya. Ada juga yang mempersembahkan prana energi esensialnya sebagai yadnya. Nanti kita bahas apa itu. Semua ini adalah orang-orang yang mengetahui tentang yadnya. Karena itulah dengan yadnya orang akan bisa menghancurkan dosa-dosanya. Jadi kalau kita pahami dari sloka 26 sampai 30 tadi, bentuk-bentuk yadnya itu tidak lagi saya katakan hanya sebatas membuat upekare agama, tetapi juga yang lainnya. Apa yang dimasukkan dengan
apa itu prana, apa itu apana. Mungkin di slide berikutnya, Ji. Prana bukanlah napas semata. Ini mohon dipahami. Jadi prana itu bukan hanya napas saja. Bukan hanya kita narik napas dan mengeluarkan napas. Prana adalah energi esensial, energi kosmik ya, yang meliputi napas dan berbagai benda hidup dan mati. Jadi prana itu tidak hanya napas saja, tapi dia adalah energi esensial, energi kosmik dari ide Sang Hyang Widi Wasa yang meresapi semua entitas yang ada, baik yang hidup benda pada makhluk hidup maupun pada benda-benda mati. Di sana ada energinya. Ya, orang bilang pasti energi. Oh, ini ada energinya. Nah, kitab suci menjelaskan 5 jenis prana di dalam tubuh. Ini kaitannya dengan diri kita. Ada namanya prana, apana, wiyana, samana, dan udana. Ini yang kemudian membantu mengatur berbagai fungsi fisiologis daripada tubuh kita. Jadi prana itu tidak hanya sekedar yang kita tarik keluarkan, tapi ada juga prana yang lainnya. Nah, orang-orang yang melakukan berbagai jenis pertapaan ini ya untuk pemurnian, ya ketika berbagai pertapaan ini dilakukan sebagai pengorbanan atau sebagai yadnya kepada ide Sang Hyang Widi Wasa, mereka akan menghasilkan kemurnian hati. Ya, seperti yang disebutkan pada sloka-sloka sebelumnya. Nah, kata hati sering digunakan untuk merujuk pada mesin internal pikiran dan intelek. Jadi hati nurani ini sering sekali disandingkan dengan pikiran dan intelek. Padahal hati ini jauh lebih murni. Kalau di dalam Panca Maya Kosa, dialah Ananda Maya Kosa. Jadi lapisan badan kesadaran. Itulah sesungguhnya hati nurani. Tetapi semuanya terkoneksi. Terkoneksi ke pikiran, terkoneksi ke intelek, terkoneksi ke indria, terkoneksi kepada prana-prana yang lain. Makanya kan ada Ana Maya Kosa, Prana Maya Kosa, Jenana Maya Kosa, ya, kemudian Mano Maya Kosa dan Ananda Maya Kosa. Jadi sebenarnya satu konstelasi seperti halnya instalasi listrik yang salah satunya tidak bisa kemudian kita abaikan atau ditiadakan. Nah, dalam tubuh kita sesungguhnya tersetting jalinan aliran seperti itu, jaringan seperti itu. Nah, mungkin tambahan satu slide lagi terakhir. Nah, ini pemahaman saja Bapak Ibu Sareng Sami. Jadi prana ini bukan prana yang menyeluruh ya, tetapi termasuk dalam bagian tubuh khusus yang terletak pada daerah di antara pangkal tenggorokan. Jadi kalau kita kalau kita pilah-pilah lagi pemahamannya, yang disebut dengan prana itu adalah energi yang ada di pangkal tenggorokan, bagian atas, sekat antara rongga badan dan rongga dada. Ya. Antara rongga dada dan rongga badan. Jadi diafragma itu ya. Dari itu napas yang umum yang kita hirup melalui hidung tenggorokan sampai kemudian antara rongga dada dan rongga badan di diafragma. Ya. Prana ini dihubungkan dengan alat pernapasan. Ini yang menyebabkan kalau ini bagus, maka napas kita bagus, kita bisa bicara dengan baik, kemudian saluran pencernaan kita juga akan lebih baik. Ini merupakan kekuatan di mana napas ditarik dan ke dalam. Jadi ini energi ini yang membantu kita secara umum hidup di dunia ini. Karena ini yang akan memompa jantung, paru-paru kita untuk mensuplai oksigen ke seluruh tubuh kita. Ini disebut dengan prana kalau kita klasifikasikan, kalau kita jelaskan satu persatu. Kemudian apana. Apana ini terletak di bawah pusar. Orang bilang nabi atau manipura. Yang menyediakan energi untuk usus besar. Ya, kemudian usus kita bisa mencerna makanan. Jadi itu mesin mekanis ya, itu kalau nggak ada energinya dia nggak bisa bekerja. Ginjal bisa menyaring racun-racun, kemudian dubur bisa mengeluarkan sisa-sisa yang tidak diperlukan. Alat kelamin kemudian bisa rekresi. Nah, prana ini terkait dengan pengeluaran prana melalui dubur, alat kelamin, dan hidung, dan melalui mulut. Kemudian kita bersin, kemudian kita bisa bicara, kita bisa mengecuh, bisa menguap, bisa membangkis. Nah, ini disebut dengan apana. Jadi sekali-sekali perlu membangkis ya, untuk menunjukkan bahwa kita itu sehat. Makanya kalau kita mencium makanan yang agak menyengat, kita membangkis, kita menguap, kemudian kita bisa meludah, kemudian kita bisa mengeluarkan ingus, kemudian tubuh kita bisa mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh dubur dan sebagainya. Itu disebut dengan apana.
Kemudian ada samana. Samana ini mengenai daerah di antara jantung dan pusar. Ya, ini letaknya di antara jantung dan pusar. Nah, prana ini mengaktifkan dan mengatur jaringan pencernaan juga, yaitu agar liver kita bisa bekerja, ya, usus kita bisa bekerja, pankreas kita bisa bekerja. Nah, sistem peredaran dan mengaktifkan jantung juga tergantung bertanggung jawab pada asimilasi bahan gizi yang disalurkan oleh samana ini. Ini berkaitan dengan 108 nadi yang dalam tubuh kita dan 3 kelenjar induk, yaitu sumsuma, ida, dan pinggala yang ada dalam tubuh kita. Jadi kita punya 3 saluran besar, keran besar dalam tubuh kita, ya, sumsuma, ida, dan pinggala yang kemudian ini menggerakkan 108 nadi, termasuk juga simpul-simpul cakra yang ada di dalam tubuh kita. Itu semuanya hidup. Dan inilah yang menyalurkan energi itu. Nah, ada kemudian udana. Nah, udana ini ya adanya di pangkal tenggorokan, termasuk mata, hidung, telinga, semua alat-alat panca indera ini diaktifkan oleh ini. Sehingga kita bisa melihat, bisa ngedip, telinga bisa mendengar, dan sebagainya. Ya. Ini digerakkan oleh udana. Kemudian wiana, ini meliputi seluruh tubuh. Ini yang mengatur, yang mengendalikan semua gerakan tubuh kita, menyelaraskan kekuatan vital. Nah, ini yang kemudian bertanggung jawab terhadap sikap badan kita. Sehingga tangan kita bisa meremas, kaki kita bisa melangkah, bisa nengok, bisa menunduk, bisa jongkok, bisa bangun, bisa tidur, bisa tengkurap, dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan otot-otot besar kita. Itu namanya wiana. Nah, namun ya, selain 5 prana ini, di atas ada juga 5 upaprana tambahan. Ada namanya naga, kurma, krikara, dewadatta, dan dananjaya. Nah, semua ini mengatur tindakan-tindakan kecil, bersin, menguap, menggaruk, bersendawa, bersedak, dan rasa lapar. Itu yang menggerakkan kita untuk bisa memiliki rasa-rasa seperti itu. Nah, semua prana ini dikendalikan oleh wayu. Wayu inilah udara alam semesta. Nah, wayu ini yang ada di alam semesta ini namanya wayu. Nah, setiap wayu dihubungkan dengan satu prana. Ini perlu konsentrasi. Ya. Dan mempunyai nama yang sama. Contoh misalnya apana wayu, ini mengendalikan kekuatan vital apana tersebut. Wayu ini yang dihasilkan melalui proses pernapasan. Ya, jadi ketika kita menarik napas, yang kita tarik sebenarnya itu wayu. Ya, itu energi alam semesta. Tetapi dalam wayu ini yang kemudian begitu dia masuk ke dalam tubuh, nah kita mau oleh tubuh ini diolah akan menjadi apa? Nah, oleh 3 saluran besar tadi, sumsuma, ida, dan pinggala ini. Dia yang mengatur, kemudian distribusikan, kemudian oleh para yogi diklasifikasikan ini menjadi prana, menjadi apana, menjadi samana, udana. Sebenarnya semua sumbernya adalah wayu. Wayu itu artinya udara. Udara, tanpa udara kita nggak bisa hidup. Makanya wayu itu ini artinya bayu atau tenaga. Sumber energi alam semesta yang disediakan oleh Tuhan secara gratis di alam semesta ini. Dan wayu ini tidak hanya ada di udara, dia juga ada di pohon, ya, dia ada di tumbuh-tumbuhan, makanya dia ada energinya, ada kalorinya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitaminnya, itu disebut dengan wayu yang ada di dalam setiap sesuatu yang kita konsumsi ke dalam. Tidak saja melalui nafas, tetapi juga melalui apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan wayu. Oke, Bapak Ibu sareng sami, demikian pembahasan kita. 5 sloka pada hari ini agak panjang sedikit, Nuna Sampura, yang hampir 1 jam lebih menjelaskan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita untuk memahami bahwa segala sesuatu yang kita lakukan menjadi kebiasaan. Nah, jadi ini saya ingin menjelaskan apa sih itu ritual. Ya. Ritual adalah segala sesuatu yang kita lakukan mentradisi dan kita menganggap itu membawa manfaat. Itu ritual. Saya contohkan misalnya gosok gigi. Menggosok gigi setiap hari itu ritual sesungguhnya. Ya, karena kalau kita tidak melakukan gosok gigi, kita merasa diri kita ada yang kurang. Padahal menggosok gigi adalah sesuatu pembiasaan kita lakukan secara terus-menerus dan kita berpikir bahwa dengan menggosok gigi membawa manfaat bagi kita, sesungguhnya aktivitas itu juga ritual. Jadi ritual tidak hanya sekedar urusannya dengan membuat banten. Nah, kalau kita paham ini, maka sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, ya, yang kita lakukan dengan penuh kesadaran, dan kemudian kita berpikir bahwa, menganggap bahwa
hal itu mendatangkan manfaat bagi diri kita, bagi orang lain, itulah sesungguhnya disebut dengan ritual. Jadi jangan kemudian kita mengecilkan ritual itu. Nah, ritual-ritual inilah yang kemudian oleh susastra bisa kita jadikan sebagai sarana, sebagai media untuk melaksanakan niatnya. Nah, ketika ini sudah kita bisa laksanakan sebagai niatnya, maka jalan-jalan ini, ritual-ritual inilah yang akan membantu kita mencapai realisasi diri, realisasi Tuhan. Jadi jalan untuk mencapai realisasi diri, jalan untuk mencapai realisasi Tuhan, tidak hanya itu saja. Yang kira niki hanya untuk meluaskan makna dari Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, dan Raja Yoga. Yang kira niku semeton sareng sami yang dapat yang sampaikan, kurang lebih nunaskeng rene sinampura, semoga bermanfaat. Yang sinep dengan Pramu Santi, Om Santi, 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 Om. Yang kembalikan kepada Haji. Raris Ji. Oke, susu pemangku lumayan panjang dan sangat banyak yang nilai yang kita dapat tentang soal pranayama. Hal yang sering kita sebutkan tapi mungkin maknanya kita belum terlalu paham. Ya, susu pemangku, izin mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi link absen karena nanti kita akan rekap untuk kita nanti di akhir kita buatkan sertifikat dibuat per adiaya. Sekarang berarti adiaya 4. Terima kasih, silakan yang ingin bertanya. Haji Dewa kayaknya mau bertanya. Oke, silakan. Oke, lagi berisi KTNG. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Pak Komang, Pak Dewo. Ya Pak Komang, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Komang. Gitu yang masih bersifat umum nih tentang catur yoga, catur marga ya. Raja marga, Raja yoga, karma, jnana, dan bakti. Apakah ini merupakan 4 ajaran atau jalan yang berbeda? Bisa dipisahkan secara tegas? Ataukah merupakan satu ajaran yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga kalau kita melakukan satu kegiatan, itu 4-4-nya ada di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pernah mendengar bahwa kalau kita ngaben itu ya, pembakaran mayat itu, kalau bagi yang hidup kan sudah jelas itu yadnya. Tapi bagi yang meninggal, katanya itu yadnya terakhir yang dia lakukan, yang dengan cara mempersembahkan seluruh tubuhnya. Apakah ini benar pemahaman seperti itu? Niko mantan jeremangku. Makasih. Nggih, masuk semua Pak Komang. Nggih, mungkin semeton yang lainnya dados. Oke, kita sharing nih, jangan dari tiang saja. Ada Bu Made Amrita, ada Bu Putu Sariati, Bu Putu Raris, Bu Putu yang juga banyak membahas Bhagavad Gita. Ada Pak Made Budi, pengelisir di tiangnya nih. Raris, sudah mantan. Silakan. Raris, kita sharing nih. Raris, semeton, sareng sami. Oke, mungkin tiang jero. Raris, Pak Made, tiang nanggapi indi yoga nggih. Om Swastiastu sareng sami Bapak Ibu. Om Swastiastu. Mugi sami rahayu nggih. Di daerah saya sekarang ini lagi hampir lockdown. Saya ada di kantor, ini kanan kiri tidak ada orang. Jadi di parkiran hampir tidak ada orang, saya sendirian ini. Tapi karena saya nyangkut yang lain juga, akhirnya saya harus masuk. Karena saya bertanggung jawab atas Dimas Kristen, Katolik, juga Islam, di samping Hindu. Jadi saya terpaksa tidak WFH. Singkat, berkaitan dengan catur yoga, Pak Komang menurut yang pernah baca dan yang pernah dengar, bahwa melaksanakan salah satu daripada catur marga yoga, maka sesungguhnya melaksanakan catur marga yang lain juga.
Misalnya pada saat kita melaksanakan bakti, pemujaan misalnya, maka kita akan dengan otomatis melaksanakan karya, melakukan kerja atau perbuatan yang mana juga pada saat kita melakukan pemujaan, maka jenana kita juga akan jalan. Pikiran kita tertuju kepada Yang Maha Kuasa atau kepada siapa yang kita tuju pada saat kita melakukan bakti. Nah, dari keseluruhan itu, maka berangkatlah Raja Marga Yoga. Jadi, melakukan bakti, karma, dan jenana, maka kita termasuk melaksanakan Raja Marga Yoga. Itu secara umum. Tapi sesungguhnya, kalau orang sudah bisa melaksanakan Raja Marga Yoga, beliau-beliau itu biasanya sudah tidak menganggap bahwa tempat sembahyang itu hanya di pura. Sembahyang itu bisa di dalam dirinya sendiri, bahkan di dalam lelakon dia, di dalam perjalanan menapaki hidup sehari-harinya. Di dalam dia misalnya bekerja, di situ dia merasa bahwa Tuhan itu hadir. Pada saat beliau bersama masyarakat, beliau menganggap semua teman-teman itu adalah Vasudhaiva Kutumbakam. Jadi saudara-saudara yang merupakan pengejawantahan dari Yang Maha Kuasa. Nah, itu termasuk Raja Marga Yoga. Mungkin itu yang berkaitan dengan Catur Marga Yoga, Pak Komang. Sederhana menurut Tiang. Jadi kalau misalnya salah satu kita dapat melaksanakan, maka sesungguhnya kita melaksanakan yang lain juga. Ya, suksemo, Jeremangku. Mungkin yang lain biar yang lain jawabnya. Semua. Suksemo Pak Made. Kalau saya lihat Pak Made itu saya ingat waktu saya di Bangkalan. Yang cuma umur aja tua Jeremangku. Umur aja yang tua. Dari semeton yang lain. Ya, sire mantan Bu Made Amrita senyum-senyum dari Bengkulu. Taris Bu Made. Bentar lagi semeton yang lain. Dados, sire mantan dados. Kita nggak ada yang benar dan salah di sini. Ini pentingnya. Saya tadi dapat insight dari Pak Made Budi bahwa seperti itu. Jadi Hindu itu luas dan luasnya seperti ini. Taris Bu Made. Ini sampunang senyum-senyum mantan nanti yang ini. Om Swastiastu. Swastiastu, Bu Made. Om Swastiastu. Iya, saya cuma mau nambahkan aja yang disampaikan sama Pak Made Budi. Kebetulan saya juga pernah baca itu bukunya tentang catur karma yoga kan, tentang catur yoga itu. Jadi kalau kita menjalankan salah satunya, kita berarti menjalankan keempat-empatnya. Tujuannya sama untuk mencapai Tuhan. Itu saja sih, Pak. Tadi udah jelas dijelaskan sama Pak Made Budi. Om sama-sama. Suksema Bu Made. Bentan malih. Yang kayaknya nih Ibu Tiangnya niki Tiang lama sekali nggak ngobrol sama dia. Bu Kade Adnyani. Unas penapi gatrenya nih. Ini penglingsir di Tiang di Jakarta nih. Dari Bu Made. Masih di unmute Bu Made, mohon di unmute di mic-nya. Di speakernya dihidupin dulu, Bu. Masih Tiang nggak dengar. Mic-nya masih di mute nih, Bu. Mic-nya masih mati. Raris Bu Made, niki penglingsir Tiang di Jakarta nih. Ampura Pak, Tiang tadi menyimak aja dan apa yang disampaikan seperti apa selama ini mengetahui pranayama, tapi tadi udah Bapak jelaskan, Tiang baru tahu. Ampura Tiang, walaupun Bapak bilang penglingsir, tapi Tiang nuning napi-napi. Ampura. Bu Made, suksema. Ada siapa lagi? Pak Mangku Gede Yase ada nggak? Kalau salah Tiang lihat tadi ada ininya beliaunya. Pak Mangku Gede Yase, Benten. Dia di mana nih? Ampura. Gratis Pak Mangku. Yang lagi santai ya. Wow, upur margan Panten Tilam di rumah. Terus nanti dados Mangkalo. Niki beliau yang pranayamanya kuat niki. Gratis Pak Mangku. Nih yang wantah sharing manten Ampura niki Astanga Yoga niko sampai mungkin yang durung menurut Sidayang belum bisa membedakan tahapan-tahapan yang kok
tapi yang tiang bisa laksanakan. Ampun, kita yang menceritakan bukan bahasan mangku nih kok. Tiang minat konfirmasi ring mangku dan sepatan sani bahwa untuk makin tiang durung bercidayang pembatasan antara step-stepnya Astanga Yoga nih kok. Yang mana sampai sebatas mana yamo, pranayamo, asana yang tiang laksanakan. Kalau tiang mohon koreksi dari mangku nantinya. Ampun nih tiang egois yang menanyakan dikit sama mangku, sapun api beciknya. Satu kan yang hari-hari melaksanakan pranayamo dalam waktu yang lama. Cuman pranayamo niku apakah itu yang disebut dengan dhyana? Karena kemudian yang alihkan ke dia, yang coba bayangkan wajah Tuhan yang dalam bentuk gambar niku. Sesaat saja terbayang, kemudian kembali lagi yang ngatur nafas. Karena pada waktu tiang membayangkan wajah beliau yang dalam gambar, baik dia dalam bentuk Ista Dewata Wisnu maupun Ista Dewata Siwa niku, sesaat yang melupakan nafas. Tapi begitu ini lagi nafas yang perhatikan sapu napi kita batasan-batasannya nih terutama antara pranayama sama dhyana nih itu yang tiang ini kan tiang terus terang aja pun sudah melaksanakan tapi masih tetap bingung batasan-batasan nih ini sharing tiang ampuro tiang lebih banyak metaken kiring bermaku danu terus liani meniko sekadi niki pun api pelaksanaannya mangku benten micen tiang mantra ya Aditya Stotram niko tiang sampun laksanakan tiap pagi sambil menjemur dan trisanjo niko cuman nggak sepenuhnya tubuh tiang kena matahari cuman mantra niko tiang lontantingkan 33 kali boleh beliang tiap hari apakah kemudian kita berpindah dari depan Padmasari niko hanya untuk biar tubuh seluruhnya kena sinar matahari karena di depan Padmasari niko tidak seluruh tubuh bisa kena matahari karena terhalang sama beberapa pohon-pohon niko kata lu. Ini niko antum. Suksema kok. Yang mohon ininya saking mangku. Suksema Pak Mangku Gede. Itiang dari Pak Komang Dumun gitu. Artinya saya setuju dengan Pak Made dengan Bu Made tadi ya bahwa konsep catur marga yoga itu adalah konsep holistik yang tidak bisa kita bicarakan secara parsial. Tadi sudah dicontohkan oleh Pak Made sangat clear sekali. Ya, jadi saya sederhana saja ya misalnya. Apakah kita mau melaksanakan bakti? Apakah kita mau bekerja? Atau kita mau lakukan apa saja? Keempat-empatnya enggak bisa. Contoh misalnya, orang kita mau makan aja kan kita perlu pengetahuan gimana caranya makan yang baik. Ya, memiliki pengetahuan cara makan saja itu sudah jenana sebenarnya kan. Kemudian makan tentu karma ini. Kemudian menjadikan makanan itu agar kita bisa hidup, ya kita bakti. Ngejot dulu sebelum kita makan, berdoa dulu itu bakti. Kemudian timbul rasa bahagia, sukacita, dan kita menganggap bahwa hidup kita sudah bahagia, happy, ya itu Raja Yoga. Karena intinya seperti itu. Jadi ada sesuatu yang sangat sederhana, ya sesungguhnya itu sudah kita lakoni setiap hari. Hanya saja mungkin ini teorinya seperti itu. Hanya saja ya saya katakan tadi, jadi jangan kemudian mengartikan bahwa orang itu bisa berdiri hanya pada satu bagian saja. Mungkin hanya penekanan kelihatannya saja bahwa orang itu orang jenana, orang karma. Artinya begini, pun nanti kalau kita menemukan orang yang kemudian mendeklar dirinya, oh tiang saya seorang jenani gitu misalnya, oh saya penganut jenana yoga itu. Jadi kita tidak perlu alergi untuk mendengarnya. Tidak ada masalah. Saya contohkan di pura ya, aktivitas di pura ya. Ada orang yang datang ke pura hanya untuk ngayah itu misalnya. Dia ingin rasa baktinya, dia rasa rindu datang ke pura saja sudah bakti kok. Rasa cinta untuk bertemu dengan Tuhan itu sudah bakti. Ajaran bakti yoga. Kemudian sesampainya dia pura, dia beraktivitas. Ya, entah dia sembahyang, entah dia buat banten akhirnya. Itu kan karma yoga. Nah, untuk melakukan itu dia perlu pengetahuan. Bagaimana caranya membuat banten, bagaimana caranya sembahyang yang baik, itu perlu pengetahuan. Ini jenana. Kemudian proses itu dia lakukan sebagai dia kontemplasi. Dia menghubungkan dirinya kepada Tuhan melalui keheningan. Melalui trisandia, keramaning sembah,
melalui japa, pranayama, dan itu Raja Yoga. Jadi semuanya kita bisa lakukan dalam satu one drive gitu. Jadi istilahnya dalam satu siklus ritme kehidupan. Dan itu semuanya tidak hanya sebatas kalau kegiatan ritual, dalam segala aspek keempat-empatnya memang sesungguhnya tidak bisa berdiri sendiri. Hanya saja orang akan ya ini kan para teologi ya, orang-orang Indolog, orang-orang teologi dia akan mengklasifikasikan, oh ini orang bakti, oh ini orang jenana, ini orang karma dan sebagainya. Ada juga memang orang tidak pernah sembahyang. Mungkin ya sembahyang karena bagi dirinya bekerja itulah sembahyang itu. Ya, oh kita terima. Ya, kita harus bisa menerima itu. Kita nggak bisa menuntut orang itu untuk seperti kita gitu. Jadi karena manusia itu diberikan hak bebas, kebebasan oleh Tuhan untuk mengekspresikan dirinya, menemukan kebenaran melalui jalan-jalan indah itu. Apakah bakti, karma, jenana, dan Raja Yoga. Walaupun sesungguhnya secara spiritual, ya mereka saling berhubungan, tidak bisa berdiri sendiri. Yang setuju dengan pernyataannya Pak Made seperti itu. Kemudian yang tolong dihubungkan dengan Ngaben. seloka berikutnya itu kan dengan cara apapun kau datang kepadaku kan gitu ya. Ya. Nah, artinya ini kan cara yang berbeda itu artinya terpisah kalau kita mendengarkan seloka berikutnya dengan cara apapun kau datang kepadaku. Jadi bukan merupakan satu kesatuan kalau dibaca ini ya, tapi yang sependapat dengan Pak Jeromangku, dengan Pak Made, dengan Ibu Made juga tadi saya setuju bahwa itu merupakan satu kesatuan. Tapi pertanyaan yang ini muncul kan karena ada seloka berikutnya dengan cara apapun kau datang kepadaku. Jadi ini kayaknya ini memisah-misahkan gitu dengan cara apapun. Berarti ada cara ini, ada cara ini, ada cara ini gitu. Ya, gimana itu? Memang yang kan katakan tadi, kalau kita tinjau dari aspek hatha yoga, aspek fisikal gitu kan. Tadi yang bahas di sloka 28. Kalau dari aspek fisik kita melihatnya, maka nampaklah itu akan berbeda-beda Pak Pop. Itu ritual, itu saya bilang itu fisikal. Secara fisikal nampak berbeda dengan cara apapun. Ya, ada orang dengan cara begini, kelihatan. Tetapi secara sesungguhnya, secara spirit, secara spirit tadi dijelaskan bahwa semua jalan itu akan bisa mencapai esensi yang tertinggi gitu. Jadi, nah persoalannya kan kita sering memperdebatkan cara. Ya, sehingga kita lupa pada tujuan yang utamanya gitu. Ini kita kan sering sekali kemudian kita kita berdebat, akhirnya kita miegan gitu. Gara-gara merebutin cara nih, cara kini, cara gitu, akhirnya kita mencari gitu. Ya karena ada mencari, makanya kita perlu mecaru. Mecaru itu artinya harmonis gitu. Kita perlu lagi harmoni lagi gitu. Jadi sebenarnya itu, jadi kita sering memperdebatkan cara. Memang sloka itu ya, dengan cara apapun. Bahkan ya secara ampura nih kita yang agak radikal berpikirnya. Kalaupun ada orang yang mencari Tuhan dengan cara memaki-maki gitu. Ini memaki-maki. Dengan rasa marahnya nih memuja Tuhan. Ya Tuhan akan hadir dengan cara itu gitu. Itu kan makanya bilang Tuhan akan datang dengan cara apa kita mendekati beliau. Ya, ada orang yang suka marah-marah Pak Komang. Ya, memaki-maki. Makanya bagi Tuhan ya ini bagi Tuhan aku tidak peduli engkau memujaku dengan penuh bakti atau dengan ini aku akan datang dengan cara yang sama bagaimana engkau mendekati aku gitu. Nanti ada sloka yang berikutnya. Nah, secara fisikal kita lihat nampak berbeda, tetapi secara rohani sesungguhnya sepanjang jalan yang dia geluti itu adalah dalam rangka untuk mencapai realisasi diri, ya goalnya dia ingin sampai sama, makanya kita nggak perlu memperdebatkan cara orang. Yang penting goalnya sama. Bolehlah, misalnya Pak Komang dari Kangin, Tiang dari Klod, silakan saja, nggak ada masalah. Ya, cuman ya secara umum orang akan memperdebatkan, doling Klod harus uling kaje gitu. Itu sebabnya mengapa konsep kosmologi Hindu tidak one direction Pak Komang. Ya, 8 penjuru katanya, bahkan ditambah akasa pertiwi, atas dan bawah. Artinya apa? Bahwa semua direction itu adalah jalan indah gitu. Jalan indah walaupun ya anggaplah tradisi Nusantara, ini contoh kalau sembahyang harus menghadap ke utara atau ke timur kan itu umum niki fisikal ampun. Tapi secara rohani kata Pak Budi tadi, ya Tuhan ditemukannya di mana-mana saja, tidak perlu lagi dia di pura, tapi juga dia akan menemukan dirinya, Tuhan di dalam dirinya. Karena Tuhan akan bisa dicapai. Dikit. Raris Pak D. Senampura yang
tadi jero mangku sampun sebenarnya pun jelas. Apakah engkau dengan cara berbakti, apakah dengan cara berbuat atau bekerja, kita tidak bisa memaksakan. Nah, kaitannya dengan pertanyaannya Pak Komang tadi kan dihubungkan dengan cara apapun. Artinya jangan lepas dari catur marga yuga itu. Apakah Bapak Ibu mau melaksanakan cara bakti, apakah mau karma, apakah cenana, Tuhan itu akan menerima jalan kita selama kita memuja mengarah kepada beliau. Kalau misalnya bekerja hanya untuk kepentingan kita, hanya untuk kepentingan ego atau hanya untuk prestis kita, berarti benar dinyatakan untuk puja. Berarti itu hanya masih karma, tapi tidak ada kaitannya dengan yoga. Yoga itu kan menghubungkan diri kepada Tuhan. Memang jalannya memang karma marga, tapi yoganya yang belum masuk dia. Karena yoga itu adalah menghubungkan diri kita kepada Tuhan. Jadi di antara 4 itu jalan manapun yang kita akan tempuh, akan kita lewati, Tuhan akan terima jalan itu. Lebih kurang mungkin begitu jero senang burun iki nggih. Dasarnya di 428 Pak Komang tadi. Ya saya samsita warata. Jadi itu dasarnya. Jadi kalau itu dipahami ya saya samsita warata, jadikanlah semua itu sebagai disiplin yang jalan manapun. Ya, itu penting. Jadi tanpa itu, ya seperti Pak Budi tadi, kita hanya akan memupuk rasa ego. Nah, kaitannya dengan kematian, Pak Komang. Ya. Apakah benar orang yang mati itu sedang mempersembahkan dirinya? Saya bercerita sedikit. Jadi, kita yakin bahwa kita berasal dari Brahman. Kita itu sebabnya kemudian dewa kehidupan dan dewa kematian dipuja di Pura Dalem sebagai Brahma Prajapati. Ya. Kita puja Tuhan itu sebagai Brahma Prajapati. Jadi dia yang melahirkan dan dia yang akan kita tuju. Makanya orang lahir dan orang mati itu pasti di Pura Dalem urusannya. Nah, ketika kita meyakini bahwa kita lahir dari Brahman dan kita ingin kembali kepada Brahman, maka ketika orang mati itu, maka dia diprosesi sawonya itu agar dia menjadi Brahmana. Makanya ada upacara namanya ngaskara. Ngaskara artinya diupacarakan, disucikan, agar dia menjadi sulingge, menjadi didikse, dia menjadi suci gitu kan. Ya, makanya bilang ngaskara. Ngaskara artinya mensucikan ya orang yang meninggal itu agar dia bisa kembali kepada Brahman. Makanya orang meninggal nanti mantramnya sama Om Ang Brahma Prajapati Sresta. Jadi dari Brahman agar bisa kembali kepada Brahman. Makanya orang mati itu memang benar, dia sedang mempersembahkan dirinya terakhir kepada Brahman. Karena bagaimana caranya? Dia perlu diupacarakan, namanya ngaskara. Makanya kalau orang ngaben pasti ada upacara ngaskara namanya. Jadi mensucikan orang itu. Gitu. Jadi tidak sawonya, tapi dimensinya sudah dimensi kesuciannya itu yang kemudian dihadapkan melalui Puspalingga. Ya, bentuknya fisikalnya Puspalingga, tapi sebenarnya dalam spiritual itu mantram agar orang dalam mantram itu orang itu dijadikan Brahmana. Makanya ada namanya sekah tunggal, ya itu yang kemudian sudah didikse dia, yang namanya upacara ngaskara. Memang benar, jadi kematian adalah upacara persembahan terakhir kita menuju Tuhan. Tetapi jangan sampai kemudian kita pada saat mati baru menuju Tuhan gitu. Maksud saya, alangkah baiknya semasa hidup ini kita sudah mengarah ke sana. Makanya lahirlah konsep Brahmacari, Grihasta, Vanaprastha, dan Sannyasin. Ya, semuanya harus bergerak ke sana. Ya, nah kalau nggak sempat lagi kita menuju sampai ke alam sampai ke dia itu, pada saat matilah kita kemudian diaskara agar kita menjadi sannyasin gitu, agar menjadi biksuke. Mengapa? Karena hanya kesucianlah yang bisa kembali kepada yang suci. Karena Tuhan itu kita yakini sebagai suatu yang paling suci, maka ya, hanya kesucian. Caranya bagaimana mendapatkan kesucian itu? Boleh melalui lahir semasa kita hidup ini, atau setelah dia meninggal melalui upacara pengaskara. Ya, makanya saya mengapa sampai ada upacara majar-ajar, ya semestinya semasa hidup inilah sering tirta yatra. Jangan sampai nanti setelah jadi Puspa Asti sudah menjadi Daksina Linggih baru dibawa oleh Perti Sentananya keliling untuk tirta yatra. Ya, konsep tirta yatra semasa hidup ini kita harus tirta yatra. Ya, seperti itu sesungguhnya konsep-konsep dalam Hindu. Jadi tiang kira benar Pak Komang, makanya ada namanya mantram pengentas itu Pak Komang, ya.
Om Wayur Anilam Amertam Atedam Basmantam Sariram. Kratu Semara, Klibe Semara, Kratu Semara, Kritam Semara. Jadi ada Basmantam Sariram. Jadi badannya habis menjadi abu dan di askara Klibe Semara, Kritam Semara. Klibe Semara, Kratu Semara, Klibe Semara, Kritam Semara. Jadi ketika mereka sudah dientas, di askara kemudian menjadi suci, diasumsikan sudah seperti Brahman, baru dia bisa bersatu. Nah, itu yang kira Nike setuju tiang Pak Komang. Bahwa Nike dalam terminologi kematian dalam tradisi Hindu kita di Bali ada upacara ngaskara mensucikan orang itu agar layak dia kembali kepada Brahman. Tentu ini ritual ya. Nah, masalah nanti di sana sampai apa enggak Nike kan urusan karma lagi kan gitu. Jangan sampai itu dijadikan garansi agar orang itu mencapai moksa itu. Ini usaha ya orang yang masih hidup gitu kan. Nah, masalah dia mencapai moksa atau tidak kan kembali lagi kepada karmanya. Karma itu. Tetapi ritual itu akan sangat membantu sekali ya, perjalanan orang yang di askara itu. Yang kira itu. Kemudian Pak Made Gede, Pak Mangku Yasud tadi. Ya, matahari itu kan rata gitu ya. Secara fisik ya mungkin kita merasa dayuh nggak kena sinar matahari. Tapi kalau mantram itu ya dipahami, kalau mantram dipahami jangan tidak hanya sekala saja, tapi juga niskala. Sama dengan ketika kita memuja matahari gitu. Apakah harus dia di bawah matahari sementara kita ada di dalam kamar? Apa nggak boleh mengucapkan Om Aditya Sih Paramjyotir? Kan itu nanti pertanyaannya. Apakah harus di bawah matahari? Enggak juga. Jadi ada dua hal. Ya. Secara fisik mungkin kalau kaitannya dengan mejemuh ya mau nggak mau cari matahari kan gitu kan? Mau tidak mau. Tapi kalau kaitannya rohani, maka energi mantram itu kalau diucapkan dengan ampura nih, diucapkan dengan nada yang bagus, ya dengan yataya samsita waratah, maka dimanapun mantram itu diucapkan dia akan menghasilkan bukti-mukti yang sama. Energi yang sama. Ya, mau di dalam gua, mau di dalam kamar, di luar. Walaupun kita berada di luar kamar, menjemuh di bawah matahari, tapi kalau kemudian mantram itu diucapkan ya, tanpa ada keterlibatan diri kita secara mendalam, ya mantram itu ya seperti bedil yang meledak, tapi tidak ada pelurunya kan, gitu jadinya gitu, nggak ada mimisnya, gitu. Menggelegar tapi tanpa peluru. Nah ini penting bagaimana dimanapun mantram. Jadi ada dua hal yang harus dipahami. Kalau kaitannya dengan skala mejemuh ya kita cari matahari. Tapi kalau itu kegiatan yang sifatnya spiritual, jadi spirit itu aspek kejiwaan dan ritual berarti aspek gerak kita, gabungan antara jiwa dan raga kita itu, maka saya kira mantram itu sudah akan menghasilkan energi yang sangat luar biasa kalau kita ucapkan dengan ya tayah sam sita waratah. Jadi lakukan itu sebagai alat kita untuk mencapai realisasi diri. Saya kira Nike Pak Mangku ya, tidak perlu kita harus mekisid dari Padmasari, pengaman mekinyah dan kalau itu bisa lakukan boleh saja, tapi jangan sampai nanti kalau saya nggak berani mengatakan, harus cari di bawah matahari, ya rumah petak nanti di jalan raya kita nengkleng kan nanti kita dianggap yang aneh oleh orang lain. Nah, yang kira Nike yang perlu kita pahami bersama-sama. Jadi Hindu itu kan tidak hanya fisikal, tapi juga yang lain. Nah, terkait dengan membedakan kapan dhyana, kapan pranayama. Yang kira Nike kan diri kita yang lebih tahu. Ya. Jadi ada yang sedang, makanya kan sistem pemujaan kita tuh ada yang membayangkan, ya, ada yang menikmati, kan itu ada yang merasakan, ada yang membayangkan, ya, kemudian ada yang kemudian menimpa, kan itu istilahnya paling tidak ada 3. Ada yang menimpa, ya, yang tadinya ingin Betara Siwa, tiba-tiba muncul hutang, ditimpa lagi Betara Siwa, ada penimpaan. Kemudian ada juga yang menikmati, ya, dibiarkan saja, ya, kemanapun pikirannya biarkan saja, sampai pada satu titik jenuh dia akan berhenti di sana. Itu teori pembiaran, biarin aja, duduk saja, mau sekarang napas, ntar Betara Siwa lagi, ntar burung, apalah aja biarin sampai satu titik maka pikiran itu akan diam. Ini yang dibilang orang istilahnya ngenemin indrio gitu. Dinemin indrio orang-orang tantra begitu dia. Dinemin itu, dibiarkan sebebas-bebasnya pikiran. Nanti satu titik dia akan diam. Di diam itulah dia kemudian konsentrasi. Tinggal dipilih yang mana. Jadi dia nggak berani membedakan apakah harus tetap, tinggal sekarang gini. Berangkat dari awal di mana? Apakah kita mau pranayama, fokus pada nafas, atau kita akan fokus membayangkan murti atau pratima atau gambar-gambar itu? Itu kan pilihan. Ya. Kalau dhyana itu kan
antara diri kita dengan objek yang kita gunakan itu kita ada di dalamnya. Jadi tidak bisa kita pisahkan antara diri kita dengan objek itu dhyana. Kalau pratyahara, konsentrasi kita baru berkonsentrasi pada media itu. Jadi tapi kita belum bersamanya, kita masih memisah. Jadi kalau pratyahara itu konsentrasi, jadi antara saya dengan objek itu masih terpisah. Saya membayangkan Pak Komang, jadi antara saya dengan Pak Komang ya terpisah, tapi saya masih bisa membayangkan Pak Komang. Itu pratyahara, itu konsentrasi. Dhyana antara saya dengan Pak Komang itu ya lebur, ada di dalam satu kesatuan. Tidak ada bedanya, itu dhyana. Meditasi atau dhyana adalah antara subjek dan objek itu lebur dalam kesatuan. Pratyahara, konsentrasi, berarti orang itu tertuju kepada satu titik dalam kurun waktu tertentu. Itu pratyahara, itu konsentrasi. Untuk bisa masuk ke dhyana, orang perlu pratyahara. Orang untuk bisa bersatu, dia perlu konsen, perlu fokus. Nah, apakah kemudian kita pada napas? Ya, kalau kita fokus kita pada napas, berarti kita masih pratyahara. Jadi kita berkonsentrasi pada napas. Begitu kita ada bersama napas, ada bersama napas. Jadi kita udah nggak memperhatikan kapan napas masuk, kapan napas keluar, kapan harus menahan napas. Kalau masih kita berada di sana, kita harus menarik, menahan, berarti kita masih pratyahara. Tetapi begitu kita ada di dalam napas itu, itulah dhyana. Jadi kita tidak lagi memperhatikan napas kita, tapi kita sedang menikmati napas itu. Makanya beda memikirkan napas dengan menikmati napas, itu kan beda. Ya. Memikirkan napas masuk dan keluar dengan menikmati napas, itulah sesuatu yang berbeda. Dhyana adalah menikmati napas itu. Sedangkan pratyahara adalah memikirkan kapan napas masuk, kapan napas keluar, dan kapan napas itu ditahan. Itu bedanya antara pratyahara dengan dhyana. Tiang kira nih ke Pak Mangku, Nuna Sampur. Nggih, sukses pisan. Nggih, Pak Mangku. Tadi segi dewa. Sepertinya udah jam 1:30 Jakarta, 1:30 Bali. Nggak terasa waktu sudah lumayan, 1,5 jam. Mungkin kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya, Pak Mangku. Ya, Haji. Iya, Pak Mangku. Ini ada closing statement, Pak Mangku. Bapak Ibu sareng sami, penglingsir sareng sami yang hadir pada siang menjelang sore niki. Demikian kita bahas kegiatan kita pada hari ini. Paling tidak menambah lagi referensi pemahaman kita tentang keluasan susastra Hindu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena yadnya itu sedemikian luasnya, tentu kita diberikan banyak pilihan untuk bisa melaksanakan yadnya yang bisa kita lakukan dengan yatayah samsita warata. Mari kita pilih apa-apa saja yang kita bisa persembahkan dalam hidup ini untuk yadnya kepada Sang Dewasa. Saya kira pilihannya banyak dan itu tentu disesuaikan dengan guna dan dharma kita dalam kehidupan ini. Jadi tidak perlu harus menjadi orang lain, kita bisa menjadi diri kita sendiri dan kita bisa menggunakan diri kita dengan seluruh potensi yang kita miliki untuk beryadnya di kehidupan ini. Tiang kira nika Jik Dewa, semeton sarang sami, tiang tutup dan pramusanti. Om Santi 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 Om. Matur susun. Santi 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 Om. Semua pemangku, semua Bapak Ibu semuanya. Izin yang belum ngisi absen. Sampai ketemu minggu depan lagi. Nanti saya informasikan sesuai grup masing-masing. Terima kasih. Semua mangku. Sukses.